badan tuh bener-bener nggak bisa gerak, dan sini tuh kayak sakit banget, kayak diinjak terus berbulu banyak, terus ininya ada apa, ada taringnya dua, terus hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel aku, Mega Mendung Channel. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, oke? Amin. Waktu itu tahun 2011 aku pertama kali masuk ke Taiwan di daerah Yilan. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah kerja di Yilan pada tahun 2011. Kalian pasti tahu di daerah sana tuh seperti apa. Yilan itu waktu itu masih belum terlalu ramai seperti sekarang, dan daerah sana juga masih banyak sawah dan rumah-rumah juga masih jarang, nggak kayak sekarang yang udah padat kan. Di belakang rumah nenekku juga masih ada sawah luas dan masih ada banyak pohon-pohon bambu spring. Sebenarnya gangguan itu justru datang setelah aku 1 tahun kerja di majikan itu. Waktu itu aku lupa lah ya, malam aku kayaknya malam sekitar jam 12. Aku kan biasa kan nidurin nenek jam 9. Sudah itu terus aku beres-beres jam 10, mungkin jam 10 kurang gitu kan, udah masuk kamar tidur, dan aku juga ngerasa baru tidur sebentar, terus jam 12 gitu aku tiba-tiba kebangun karena aku ngerasa ada sesuatu yang megang kaki aku. Ya iyalah, lagi tidur tiba-tiba ada yang megang kaki, otomatis kita kebangun kan ya, kaget. Tapi pas itu aku bangun, terus aku nyalain lampu, ternyata nggak ada apa-apa, dan aku cek pintu juga udah dikunci, pokoknya pintu dan jendela juga semua udah kekunci. Jadi aku pikir siapa gitu, awalnya sih aku mikir siapa gitu, orang masuk ke dalam kamar, tapi ternyata pintu dan jendela itu semua udah kekunci. Dan aku pikir juga apa iya si nenekku bangun, padahal nenekku juga kan waktu itu dia punya penyakit lumpuh, jadi kemungkinan untuk bangun itu nggak mungkin. Cuman waktu itu aku mikirnya mungkin aku mimpi kali ya, makanya aku nggak terlalu terlalu terpikir banget lah. Aku mikirnya juga lah mungkin aku mimpi kecapean kali, tapi ternyata gangguan itu datang lagi terus sampai hampir ada 1 bulan lebih lah kayak gitu, terus tiap jam 12 pasti kebangun gara-gara kakiku disentuh, ya dipegang lah kayak gini. Pegangnya sih nggak terlalu kenceng, cuman kan kita lagi tidur tiba-tiba dipegang kakinya, otomatis kita kebangun kan, apalagi yang megang itu nggak ada wujudnya, otomatis parno lah ya, ini apa gitu kan. Mungkin ada yang mikir kenapa kok nggak ngomong sama majikan. Lah waktu itu kan aku ibaratnya baru di Taiwan tuh, baru bahasa juga masih belum terlalu bisa ya. Jangankan untuk cerita-cerita tentang gangguan-gangguan kayak gitu, ibaratnya ngomong masalah pekerjaan sehari-hari aja itu masih belibet banget. Jadi ibaratnya misalnya aku ngomong juga yang pasti malah majikan malah tambah nggak ngerti gitu dengan omonganku. Akhirnya aku memilih untuk diam saja dan menikmati gangguan-gangguan itu selama hampir 1 bulan lah. Tak simpan sendiri, pokoknya intinya udahlah diem aja nih, karena aku merasa udah bener-bener ngeganggu. Pernah ya satu kali aku ngomong lah, pokoknya ngomong langsung gitu di depan kamarku itu. Aku ngomong di tempat tidurku itu, aku ngomong gini, cobalah, tapi aku ngomong pakai bahasa Jawa, cobalah aku pengen ngerti sebenarnya ini yang ngeganggu aku tuh wujudnya kayak gimana, coba tunjukin, kalau memang hantu ya tunjukin aja, nggak apa-apa, aku nggak takut. Aku ngomong kayak gitu kan. Setelah aku ngomong kayak gitu ya, malam itu juga aku tidur terus didatengin dalam mimpi, didatengin sosok yang nyermin banget, pokoknya nyermin banget. Ada satu pohon besar, terus udah gitu di bawah pohon itu ada satu sumur. Nah di sumur itu keluar satu makhluk besar banget. Makhluknya itu besar banget, hitam kayak gini, dia keluar hitam terus berbulu banyak, terus ininya ada taringnya dua, terus matanya tuh
merah gitu. Tapi ya aku ngelihat makhluk itu, aku nggak sama sekali nggak ngerasa takut gitu. Aku cuma ngelihat dan aku tuh nanya, kamu siapa? Kamu siapa gitu, aku ngomong kayak gitu kan. Nah terus dia jawab, lah katanya kamu tadi pengen ngeliat aku. Si makhluk itu ngomong kayak gitu. Lah aku baru mikir kan, oh ternyata makhluk yang selama ini ganggu aku tuh genderuwo gitu kan, makhluknya wujudnya seperti ini. Nah, terus aku kan emang nggak takut ya, terus aku ngomong kayak gini, lah kamu ngapain ganggu aku, emang aku ganggu kamu apa, mau nanya kayak gitu kan. Lah si makhluk itu terus ngomong kayak gini, lah aku kan udah lama suka sama kamu. Lah aku takut kan, maksudnya kaget loh, ini ada makhluk kok tiba-tiba nembak aku itu. Menyatakan aku kan takut ya, bukan takut sama wujudnya, takut sama perasaannya itu loh, kok tiba-tiba ngomong suka kan jadi serem gitu loh. Terus nah terus kan aku nanya, kok bisa-bisanya kamu suka sama aku, lah kita kan belum pernah ketemu, aku ngomong kayak gitu kan. Lah terus si makhluk itu ngomong, darane aku sering lihat kamu makanya aku suka sama kamu. Lah aku kan kaget loh, melihat di mana gitu kan. Lah terus dia jawab, yang ngomong lagi, lah kamu kan sering jalan-jalan di sawah itu kan. Lah terus ya emang bener sih, aku emang sering jalan-jalan di sawah, setiap sore malah aku jalan-jalan ngajak nenek di sawah putar-putar. Tapi dalam pikiran aku kan, aku selama aku jalan-jalan itu aku nggak pernah melihat ada sumur di area persawahan itu. Lagi pun aku juga misalnya jalan-jalan ya, aku nggak pernah sih mampir-mampir kemana, duduk-duduk di mana, nggak pernah. Jadi misalnya ada makhluk yang ngikutin aku rasa kayak, lah kok bisa-bisanya gitu. Dan makhluk itu tuh cerita kalau dia ternyata tuh berasal dari sumur di daerah pedalaman Kalimantan, yang dulu itu diambil sama orang, terus dikasih, maksudnya diambil sama dukun terus dikasihin ke orang, dibawa ke Taiwan, dan sampai ke Taiwan itu terus ditinggal atau dibuang di area persawahan yang aku lewati itu. Ternyata begitu ceritanya. Aku terus bangun terus kaget kan, maksudnya aku berpikir, ini tadi aku tuh ngomong-ngomongan sama makhluk kayak gitu tuh, aku tuh mimpi atau serius apa bener. Setelah mimpi itu si makhluk ini juga masih tetap datang ke dalam mimpi aku. Ya walaupun awal-awal sih memang dia tuh datangnya dengan wujud yang menyeramkan itu, yang dengan bulu-bulu dan sebagainya itu. Cuman aku ngomong sama makhluk itu untuk misalnya kalau datang tuh bisa nggak sih jangan dengan wujud kayak gitu, aku tuh takut gitu, aku kan ngomong kayak gitu ya. Terus ternyata keesokan harinya dia datang ke mimpi aku lagi. Dia datang dengan wujud yang menurutku ganteng. Berubah jadi ganteng dia, operasi plastik kali. Dia kan berubah jadi ganteng ya, pokoknya perawakannya sih kayak orang zaman dahulu lah, yang pakai ini apa sih namanya, blakon, terus kayak orang-orang kerajaan kayak gitu, pakai samping, pakai blangkon, terus belakang ada keris. Cuman ya sosok dia tuh ya sama sekali nggak nyeremin. Dari awal kan dia udah ngomong kan dia suka sama aku, walaupun dia maksudnya nggak ngapa-ngapain aku, nggak gimana gitu, walaupun datang juga cuma senyum atau. Tapi pikiran aku tuh salah, ternyata setelah hampir setengah tahun itu dia datang cuma dengan senyuman. Dia pas malam itu dia datang seperti biasa, dia datang, dia ngomong cara komunikasi kita tuh aneh loh. Dia nggak pernah mengucap ngomong, ya senyum memang senyum, tapi saat dia ngomong dia nggak pernah, mulut dia tuh nggak bergerak, tapi aku bisa baca apa yang dia omongin. Dia ngomong gini, katanya dia pengen memperistri aku. Dan saat itu aku tuh takut, bener-bener takut, maksudnya takutnya gini, nah kan dia kan bukan makhluk yang nyata, atau mungkin ya berbeda alam, apalagi untuk peristri kan rasanya itu di agama kita aja tuh nggak ada kan kayak gitu. Dan dia emang ngomong, kamu mau nggak jadi istri aku. Ditembak ala zaman now kayak gitu kan. Terus otomatis aku ngomong nggak mau kan, ya siapa juga yang mau punya suami makhluk halus gitu kan, nggak mungkin banget lah, bisa-bisa ntar aku jadi tumbal gitu. Dan dia ngomong kayak gini,
aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu, kalaupun kamu jadi istri aku, kamu nggak bakal aku apa-apain. Pokoknya aku cuma pengen ngejaga kamu karena aku tahu kamu ini kamu tersiksa. Ya emang sih pada pada saat itu aku kerja memang dibilang lumayan lumayan apa ya, sering ngelamun, sering ibaratnya majikan juga nggak terlalu baik, dan ibaratnya kayak bener-bener kayak nggak ada tempat untuk bercurhat-curhat dengan orang gitu, kayak apapun aku pendem sendiri. Jadi teman-teman yang ada di Taiwan, aku saranin kalau misalnya ada sesuatu masalah ataupun apalah gitu ya, unek-unek ataupun pikiran, lebih baik diungkapin ataupun cari teman untuk bercerita daripada disimpan dalam hati sendiri, takutnya nanti jadi diganggu makhluk-makhluk yang ibaratnya nggak semestinya datang, tapi dia datang pengen menjadi teman untuk kita. Itu nggak boleh banget. Setelah mimpi itu dia masih tetap datang, walaupun ya dalam kamar aku tuh dari awal-awal dia datang, di kamar aku tuh udah aku tulisin ayat kursi lah, ibaratnya tuh penangkal gitu, tapi nyatanya tuh kayak nggak berhasil aja, dia masih tetap bisa masuk, masih tetap bisa mengganggu, sampai aku sendiri pun bingung maksudnya mau gimana caranya gitu. Sampai akhirnya tuh aku tuh bener-bener kayak udah habis kesabaran. Aku tuh pas dia datang dalam mimpi, aku tuh kayak marah gitu, maksudnya kamu ngapain sih selalu ngikutin aku tuh udah nggak mau kamu ganggu terus kayak gini, aku tuh nggak suka ngomong kayak gitu kan. Ternyata dia itu marah, dan saat dia marah kan posisi aku lagi tidur, soalnya dia datang kan dalam mimpi lah. Saat aku ngomong aku nggak mau diganggu, dia tuh kayak marah gitu, marah banget, dan tangan aku kerasa banget, tangan aku dua tuh kayak nggak bisa gerak, ibaratnya satu badan tuh bener-bener nggak bisa gerak, dan sini tuh kayak sakit banget, kayak diinjak, nggak tahu diinjak atau diapa, pokoknya tuh kayak sesek, nggak bisa nafas, dan ibaratnya tuh kayak orang mau mati kali ya atau gimana lah, aku nggak ngerti lah, pokoknya intinya sini pun kayak rasanya tuh kayak diinjak, terus tangan kedua, tangan kaki tuh aku nggak bisa gerak, dan yang bisa gerak tuh cuma kepala ini doang, geleng-geleng kayak gini doang, dan yang lainnya tuh udah kayak nggak bisa gerak sama sekali. Dan itu tuh berlangsung selama hampir 2 bulan kayak gitu terus. Aku sampai bingung, maksudnya kalau siang nggak bisa tidur, kalau malam mau tidur juga takut, aku sampai fobia banget yang namanya tidur. Kalau misalnya udah jam 6 sore atau mungkin sore lah ya, aku tuh udah kayak ketakutan banget, ya Allah bentar lagi sore, bentar lagi malam, aku gimana, aku sampai kayak gitu, saking takutnya. Pernah ya sekali dia tuh ngomong, kenapa sih kamu nggak mau sama aku, padahal ya kalau kamu mau sama aku bisa ngasih apapun yang kamu mau, misalnya kayak bikin hidup kamu tuh bahagia, bikin hidup kamu tuh enak, apapun yang kamu mau tuh bisa langsung tersedia tanpa kamu harus bekerja keras. Dia ngomong kayak gitu, tapi kan aku pikir sama aja dengan kayak perjanjian kayak gitu kan. Jadi aku mikir nggak mungkin, aku masih punya Tuhan, dan aku nggak mungkin meminta tolong sama makhluk lain yang derajatnya lebih rendah daripada aku. Jadi aku mikir ya silahkan, kalau kamu mau nyiksa aku silahkan, aku serahin diri aku ke Tuhanku saja, udah. Aku mikir itu. Mengalami itu semua 2 bulan itu aku nggak bisa tidur tenang, nggak, ibaratnya repen terus, disiksa terus kayak gitu. Akhirnya aku kayak udah nggak sabar, udah nggak tahan lah, aku terus ngomong ke keluarga, aku telepon ke keluarga, aku ngomong kayak gini lah. Terus keluarga kan marah kan, maksudnya marahnya tuh kenapa nggak ngomong dari dulu, kenapa baru sekarang ngomong, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Biasalah ya, orang tua kan kayak gitu kan. Nah, terus dari rumah mereka tuh bantu doa lah ya, doa. Terus akhirnya pelan-pelan di sini tuh kayak mulai menghilang, tapi cuma sebentar yang menghilang, mungkin ada mungkin ya 2 bulanan atau 3 bulan dia nggak ada. Aku udah benar-benar tenang waktu itu ya, udah bisa tidur enak, udah bisa, maksudnya udah nggak terlalu takut lagi untuk tidur, dan gangguan itu juga udah nggak pernah datang. Aku ngerasa benar-benar kayak bebas kan. Ternyata aku salah, 3 bulan itu dia emang pergi, tapi ternyata perginya itu dia kan datang lagi kan.
datang lagi terus dia ngomong, aku juga udah takut banget kan waktu waktu dia datang lagi, aku tuh udah takut banget kan. Dia ngomong kayak gini, aku mungkin sekarang akan jarang datang ke sini karena apa, karena aku sekarang udah punya istri baru. Dia ngomong kayak gitu kan. Nah, aku mikir ya syukur deh, maksudnya ya dia nggak ganggu aku terus. Lalu lucunya itu kayak manusia banget, dia bilang sama aku tuh, kamu jangan marah ya kalau misalnya aku nggak datang ke sini lagi gitu kan. Aku mikir lah, ini setan apa manusia sih, kok emang manusia maksudnya emang setan punya rasa cemburu juga atau gimana sih, maksudnya benar dia udah nggak sesering dulu dan seintens dulu datang, maksudnya datang ngegangguin aku tuh udah enggak gitu. Saya kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai akhirnya benar-benar pergi gitu, benar-benar nggak ada gitu. Tapi ya lucunya itu aku aja sampai heran gitu, sebelum dia benar-benar nggak datang lagi ke tempat, maksudnya nggak datang lagi ngeganggu aku tuh, dia sempat datang terakhir kali tuh dia kayak pamitan ngomong sama aku kayak gini, "Ah, makasih ya selama ini udah mau jadi teman aku," dia bilang kayak gitu. Dan dia juga ngomong, kamu jaga diri baik-baik, mungkin aku sekarang udah nggak akan gangguin kamu lagi, kayak gitu. Coba aku aja kayak ngerasa ini gimana sih, kok orang ngegangguin terus tiba-tiba setan ngegangguin tiba-tiba nggak mau ngegangguin lagi, tapi dia pamitan gitu, kayak kayak serah terima, ini aku udah nggak mau gangguin kamu lagi, kan lucu ya. Jadi ya ada setan kayak gitu. Dan 3 bulan sebelum aku pulang, bener-bener tepat 3 bulan sebelum aku pulang, dia tuh bener-bener udah lepas, aku udah lepas dari gangguan-gangguan itu, dan aku bener-bener kayak ngerasa bersyukur banget. Ibaratnya pengalaman kerja di Taiwan yang menurut aku tuh bener-bener kayak wow banget, banyak banyak hal yang terjadi, banyak hal yang bisa aku ambil. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kerja di Taiwan lah ya, misalnya kalian ada apa-apa atau mungkin ngerasa apa-apa, harus cerita, cari teman untuk bersharing, bercerita, pokoknya apapun yang kalian rasakan kalian curhatin ya. Sekarang kan udah ada Facebook, udah ada Instagram atau TikTok, ya cari hiburan lah gitu. Maksudnya jangan terlalu murung dengan apapun yang kalian rasakan, pokoknya ekspresikan semuanya, nggak usah, ibaratnya nggak usah terlalu ya, masalah setiap orang pasti punya masalah, tapi semua itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi nggak usah terlalu dipikir terlalu dalam, takutnya ntar malah memakan diri sendiri. Dan yang kedua, komunikasi dengan orang tua ataupun keluarga di Indonesia itu harus tetap dijalankan. Seperti apapun kita, tanpa restu dan doa dari orang tua ataupun keluarga itu kita nggak ada apa-apanya, dan itu aku udah ngerasain banget. Nah, oke, teman-teman, makasih yang udah ngikutin cerita aku dari tadi. Pokoknya makasih banget yang udah klik video ini. Terus makasih juga yang udah subscribe, like, komen, jangan lupa share juga ya. Pokoknya jaga kesehatan semua, pejuang devisa. Makasih, assalamualaikum.